Lagi nyantai di pantai, cowok ini nemu botol kuno. Dia kira isinya harta karun, tapi pas tutupnya dibuka, bukannya emas, malah keluar suara ketawa serem banget. Si cowok panik, langsung lempar tuh botol. Tiba-tiba asap hitam keluar dan muncullah raksasa yang cuma pakai kolor merah. Si cowok langsung duduk jatuh saking syoknya. Si raksasa niatnya bukan ngajak damai, tapi malah mau nginjek si cowok buat balas dendam karena dikurung ribuan tahun. Untung cowok ini lincah, bisa ngelak. Dia buru-buru pegang kuku kaki si raksasa yang dekil dan bau itu sambil minta ampun, tapi raksasa tetap ngotot mau nginjek lagi. Di momen genting itu si cowok malah nyeletuk bilang kalau si raksasa nggak bakal muat balik lagi ke botolnya dan nggak punya kekuatan apa-apa. Dengar itu si raksasa naik darah, nggak mau diremehin, dia langsung berubah jadi asap dan masuk lagi ke dalam botol. Strategi si cowok berhasil, botol langsung dipegang mau dilempar lagi ke laut. Si raksasa langsung takut dan nyerah, langsung kasih tawaran terakhir. Dia bakal ngabulin 3 permintaan cowok ini asal dia nggak dibuang. Dan cowok ini pun akhirnya setuju. Bocil cewek ini lagi asik selfie di depan kaca. Detik berikutnya muncul Sadako di layar HP-nya. Dia langsung kabur ke kamar, kunci pintu, gemeteran di pojokan. Tapi belum sempat tenang, kunci pintunya mulai goyang sendiri. Serem banget. Yang masuk malah adiknya sendiri, merangkak kayak di film horor. Tapi pas difoto, ternyata Sadako berdiri pas banget di belakang si adik. Panik dong, langsung dia peluk adiknya, sembunyi sambil nahan nafas. Tapi sialnya, HP-nya malah ketinggalan di tengah kamar. Tiba-tiba dari HP itu keluar tangan, terus Sadako merangkak keluar pelan-pelan nyamperin mereka. Lagi deg-degan, tiba-tiba benda-benda rumah kayak tisu, boneka, baskom semua terbang ke arah Sadako. Nggak tahu siapa yang lempar. Sadako jadi emosi, coba narik si bocil cewek, tapi kakinya malah nyangkut di HP, nggak bisa keluar. Pas itu juga muncul notif di HP, baterai lemah, dan pelan-pelan tubuh Sadako jadi transparan, terus lenyap gitu aja. Si bocil cewek sampai bengong sendiri ngeliatnya, nggak nyangka semuanya bisa berakhir kayak gitu doang. Cewek ini syok berat pas dokter bilang dia keguguran. Lah gimana ceritanya? Dari lahir aja dia single, pegang tangan cowok pun belum pernah. Pasti dokter salah diagnosa. Besoknya dia balik lagi ke rumah sakit, ngeluh lehernya sakit. Dokter yang iseng malah bahas warna rambutnya. Ini mah jelas krim strawberry, nggak mungkin nggak punya cowok. Dengar itu si cewek makin kesel. Emang sih dia pengen punya pacar, tapi gimana mau dapet? Kerjaannya cuma scroll sosmed tiap hari. Dokter yang curiga diam-diam ambil 2 helai rambut si cewek buat tes DNA. Hasilnya si cewek memang pernah menikmati cinta. Si cewek tetap nggak percaya, sampai tiba-tiba curhat kalau belakangan ini bokongnya sering gatal. Dokter periksa dan nemu bekas gesekan halus. Dokter makin curiga, terus nanya, dia sering tidur lama atau enggak? Si cewek jawab iya. Terus ditanya lagi, ada yang bikin stres? Ternyata ada, tetangganya yang suka nembak dia tiap hari. Dokter punya ide, si cewek disuruh tidur di mesin CT semalaman, dan pas dicek jam 3 pagi otaknya aktif banget, kayak abis olahraga. Ternyata si cewek punya sleepwalking syndrome. Tiap malam dia jalan ke apartemen bawah dan main kartu sama tetangganya. Pas sadar, si cewek langsung shock, baru ngeh kalau selama ini waktu buat scroll malah bikin dia kehilangan sesuatu yang lain. Dokter akhirnya kasih obat dan mastiin dia bisa tidur normal lagi. Seorang pasien datang ke rumah sakit karena sakit perut. Pas dicek, dokter malah ketawa senang. Bukan karena dia jahat, tapi karena ini kasus langka banget. Tumor di perut pasien ini ternyata bukan tumor biasa, melainkan kembarannya sendiri yang dulu ikut terserap pas dia masih janin. Waktu masih di kandungan, dia makan saudara kembarnya sendiri. Makanya sekarang dalam perutnya ada kepala, tangan, dan kaki yang masih utuh. Secara kesehatan sih nggak terlalu bahaya, tapi tetap harus diangkat biar dia nggak sakit perut terus. Dokter-dokter di rumah sakit heboh, siap-siap operasi. Bahkan udah bayangin bisa masuk jurnal medis dunia. Tapi pasiennya ngegas nggak mau operasi. Dia yatim piatu sejak kecil, sekarang baru punya adik, jadi nggak mau pisah. Akhirnya dokter bujuk dia dengan janji bakal kasih adiknya setelah operasi. Baru deh dia setuju. Operasi berjalan sukses dan sesuai janji, dokter kasih dia sesuatu di dalam toples kaca. Pasiennya langsung shock, mau muntah, tapi dokter malah senyum puas karena adiknya ini bakal dijadiin spesimen medis. Kakek tua ini ternyata adalah malaikat maut. Tugasnya, dia tinggal motong tali yang ada fotonya pakai sabit, terus cap stempel, dan orang di foto itu bakal langsung meninggal. Karena jumlah manusia tuh kebanyakan, si kakek harus motong ribuan tali tiap hari. Sampai suatu hari, foto seorang bocil cewek tiba-tiba keluar, tandanya dia yang berikutnya. Kakek udah siap angkat sabit, tiba-tiba bel rumah bunyi. Pas dibuka, ternyata yang datang adalah anak kecil di foto tadi. Dia datang buat cari kucingnya yang hilang. Si kakek
kakek langsung panik dong, bingung harus jawab apa. Tiba-tiba si anak lihat ke dalam rumah dan nemu banyak tali bergantung-gantung yang ada fotonya. Dia senang banget, langsung nyelonong masuk rumah. Si kakek buru-buru ambil sabitnya, tapi si bocil malah mainin remote dan malah bikin dia pusing. Pas si bocil mainin tombol penghakiman di meja, muncul foto kucingnya, udah kena cap kematian. Si bocil langsung sadar, kucingnya udah dibunuh si kakek. Dengan berani, si bocil ngambil sabit dan ngancem balik si kakek, nyuruh hidupin lagi si kucing. Si kakek pun pasrah, terus ganti foto kucing itu pakai yang baru. Begitu dengar suara meong kucingnya, si bocil langsung lari keluar. Si kakek yang ngeliat itu, malah tersentuh. Jadi mikir, dia mulai ngerasa bosan dan muak sama profesi malaikat maut yang ngeri itu. Akhirnya, dia mutusin buat pensiun. Dia ambil sabit yang lebih besar, bukan buat motong nasib orang lagi, tapi buat motong rumput di depan rumahnya. Tikus ini awalnya cuma pengen hidup enak kayak yang lain. Makanya dia nekat masuk ke kereta padat, nyari harapan di kota besar. Tapi yang dia nggak tahu, kota ini bukan tempat mimpi indah, tapi mimpi buruk. Dia nyasar ke mall, ikut-ikutan masuk antrian orang-orang. Tapi ujung-ujungnya dia balik lagi ke jalanan kota yang dingin dan cuek. Duit nggak punya, malah punya utang sampai jutaan. Tiba-tiba ada selembar uang lewat depan matanya. Dia langsung lari ngejar, berharap itu bisa ubah nasibnya. Tapi dia nggak sadar, dia lagi ngejar sesuatu yang bisa jadi jebakan. Seorang wanita nemu uang jatuh, bukannya balikin, dia malah tutupin pakai map dan nyolong pelan-pelan. Pas si petugas kebersihan nengok, dia malah dimarahin. Abis itu dia kabur sambil senyum-senyum. Tapi ternyata si petugas udah tahu semuanya. Dia cuma ngelus dada, lalu taruh lagi segepok uang di tempat yang sama. Beberapa menit kemudian, cowok berjas lewat, lihat duit. Dia juga ngambil diam-diam dan sempat ngegas ke si petugas buat gak ikut campur urusan orang. Si petugas cuma geleng-geleng lagi. Ternyata itu semua ujian buat nguji hati orang. Lalu muncul cowok botak. Pas lihat uang, dia langsung tanya ke si petugas, "Ini uang kamu ya?" Dan minta dia hati-hati. Petugas itu senyum bahagia, gak nyangka masih ada orang baik. Besoknya mereka bertiga ketemu di tempat yang sama, ruang interview. Si botak langsung dihina soal bau badan dan CV-nya yang sepi pengalaman. Si cowok jas bahkan ngasih uang ke si botak, nyuruh pulang aja. Nggak lama mereka dipanggil masuk, dan ya, bos perusahaan ternyata si petugas kebersihan. Dua orang yang kemarin nyolong langsung ditolak tanpa basa-basi. Wanita itu masih ngotot, tapi disuruh balikin uang yang dia curi. Pas giliran si botak, dia disambut hangat dan langsung dikasih posisi wakil direktur. Ada cewek raksasa yang suka masuk kota. Dia malah keliling sambil ngemil. Sekali injak tanah, langsung gempa. Warga langsung panik lari. Tapi ternyata cewek raksasa kayak gitu tuh bukan cuma satu. Ada yang santai tiduran di tengah jalan buat jemur badan. Ada juga yang dorong-dorong gedung buat olahraga. Lama-lama manusia udah biasa aja lihat mereka. Para raksasa pun kalau jalan jadi hati-hati banget, takut nginjak manusia. Bahkan manusia mulai ngerawat mereka juga. Bahkan bantuin mereka menyesuaikan diri. Ada yang jadi nail artist buat mereka. Satu jari aja perlu dua orang ngurusin. Si cewek raksasa senyum-senyum bahagia dong. Pas kota lagi kekeringan, cewek raksasa bantuin bikin hujan. Lagi iseng, dia pelihara 2 paus di laut, bikin air terjun buatan. Bahkan kalau mau tiup dandelion, tinggal comot 1 pesawat buat bantuin. Capek, tinggal duduk di gedung, nonton pakai tablet segede billboard. Suatu pagi, dia pakai high heels ke kantor. Jalan cepet banget sampai hemat ongkos. Pas lewat warung kopi, abang-abangnya langsung sigap kasih segelas. Di tangannya malah jadi jumbo cup. Terus dia lihat cowok lagi joget di perempatan, langsung jatuh hati dan ikutan joget bareng. Gaya mereka sama-sama keren. Cewek raksasa lempar ciuman, lanjut kerja. Tapi si cowok malah makin cinta, ngejar terus sambil baper. Seorang miliarder jatuh pingsan di jalan, tapi gak ada yang berani nolong. Sampai ada cewek yang lari ke arahnya, bukan buat nolong, tapi karena lihat uang berserakan. Matanya langsung berbinar. Si miliarder yang kesakitan cuma bisa minta tolong. Baru sadar, si cewek buru-buru nolongin dia dan balikin uangnya. Sebagai tanda terima kasih, miliarder itu kasih dia sebotol air. Gak dapet duit, tapi cewek itu tetap senang dan pergi. Tiba-tiba miliarder sadar cewek itu ninggalin sepotong roti. Dia langsung minta sekretarisnya dorong kursi roda buat nyusul. Begitu ngikutin cewek itu sampai
sampai rumah, barulah dia tahu hidup cewek itu jauh dari kata bahagia. Dia punya ayah angkat yang cuma numpang hidup dari makanan yang dibawa cewek itu. Begitu lihat si cewek bawa air, bukannya senang, malah marah besar. Dia bentak, ngancam gak bakal ngasih tempat tidur kalau gak bawa roti, bahkan sampai dorong cewek itu jatuh. Miliarder langsung maju, kasih roti yang tadi ketinggalan, dan bilang bisa bantu si cewek asal dia mau buka pintu. Begitu ayah angkatnya muncul, miliarder dengan tenang bilang kalau ayah angkatnya ini udah nyiksa cewek ini, dan dia bakal ambil cewek ini dari dia. Si ayah angkat sama sekali gak peduli, malah mau rebut rotinya. Tapi tiba-tiba polisi yang udah mengintai langsung menangkapnya. Cewek itu pergi tanpa menoleh, dan gak lama dia udah ada di rumah barunya, rumah miliarder itu. Kamarnya persis seperti yang selalu dia impikan. Dokter baru aja belah perut pasien, tiba-tiba keluar cacing yang panjang banget. Lihat ke dalam lagi, langsung panggil perawat ambil baskom. Begitu tangan masuk, ya cacing keluar segenggam, kayak spaghetti abis direbus. Jadi ceritanya, cewek ini awalnya cuma ngerasa perutnya sakit. Bareng pacarnya, dia pergi ke rumah sakit buat cek. Hasil X-ray nunjukin ada benjolan gede di ususnya. Pacarnya nyoba nenangin, bilang bakal baik-baik aja. Tapi si cewek malah mual dan muntah di baju dokter wanita ini. Dokter biarin dia istirahat sebentar, tapi pas perawat cek infusnya, ada cacing di dalamnya. Langsung dia panggil dokter lain. Sementara itu, dokter yang lagi bersihin muntahan cewek tadi merasa ada yang lengket di rambutnya. Pas dicek, kaget, ada cacing juga di situ. Akhirnya dokter sadar, benjolan di perut cewek ini bukan tumor, tapi sekumpulan cacing. Biasanya orang cuma punya beberapa ekor, tapi dia full satu perut. Pacarnya yang tadi bilang cinta selamanya langsung mundur teratur, kabur ninggalin dia. Operasi pun dimulai, dan baru aja beda dikit, satu cacing keluar. Dokter mulai nyiduk, 1, 2, 3. Perawat yang ngeliat langsung keinget makan siangnya spaghetti. Untungnya operasi lancar, cewek ini selamat dan jomblo. Seorang cowok nemu kacamata aneh. Begitu dipakai, cewek di depannya langsung berubah. Bajunya makin sedikit dan sibuk selfie dengan pose menggoda. Dia kaget, lepas kacamata. Semuanya balik normal. Coba lagi, sama aja. Biar makin yakin nih, dia lihat ke arah cowok-cowok di sekitarnya. Loh, mereka juga berubah jadi karakter aneh. Pas lepas kacamata, balik kayak biasa. Oke, dia ngerasa ini bukan halu. Ini kacamata emang sakti. Lanjut, dia iseng uji coba ke sepasang kekasih di jalan. Mereka malah mulai main tai chi di tempat. Kacamata ini bisa ngungkap isi hati orang juga. Puncaknya, dia ketemu mantan yang lagi gandengan sama pacar barunya. Penasaran seberapa dalam cinta mereka, dia pakai kacamata itu. Dan ya, mereka udah hampir bikin anak di situ. Tapi pas dia pakai lagi, malah berantem hebat. Di rumah, dia coba ke temen-temennya. Kok ada yang berubah jadi calon perampok, yang satunya lagi malah kayak Sultan Arab. Panik, dia buru-buru ngaca. Penasaran sebenarnya dia sendiri itu siapa. Dan hasilnya, loh kok jadi kayak Luffy One Piece. Ada cewek yang berusaha ngejebak temennya. Awalnya dia nyuri dompet temennya nih, terus dengan santainya ngebuang dompet itu di tempat yang bikin temennya kelihatan kayak salah. Pas mereka bareng-bareng sama pacarnya si temen, cewek gemuk ini pura-pura kasih tahu temennya buat ambil dompet yang dia buang, sambil nyelipin kejadian kecelakaan kecil biar temennya ngira si cewek udah kenapa-napa. Lanjut, mereka ke toko pakaian dan si cewek gemuk ini nyuruh orang buat fitnah temennya dengan cara cium-cium orang itu. Terus pas temennya keluar dari fitting room, muka orang itu udah penuh lipstick. Pacarnya si teman ngerasa ketipu dan pikir ceweknya selingkuh, jadi marah banget dan mau putus. Tapi cewek ini gak terima. Dengan bantuan pemilik toko lewat CCTV, pacarnya akhirnya sadar kalau dia udah salah paham. Si cewek gemuk yang ngaco itu malah jadi terpojok dan temennya sama pacarnya bisa bersatu lagi. Sementara cewek gemuk ini ditinggalin deh. Pria ini baru aja buka pintu buat keluar, tapi detik berikutnya, lah kok badannya malah masuk lagi dari belakang. Tadi niatnya cuma benerin saklar di kamar, udah selesai terus mau cabut. Tapi begitu langkahin kaki keluar, ya tiba-tiba balik lagi ke dalam. Coba lagi buka pintu, jalan keluar, balik lagi dari belakang. Si pria mulai panik, dia kayak kejebak di tempat yang sama, gak bisa maju-maju. Seorang pria naruh uang di bawah piring, diam-diam, tapi pelayan cowok langsung nemu dan disikat dong. Bahkan pas mau cabut, sempet-sempetnya dia bawa pulang sebotol minuman. Pria yang tadi ternyata ngintip dari bawah meja. Kecewa banget lihat kelakuan pelayannya. Besoknya dia nyamar jadi gelandangan, pura-pura makan sisa makanan. Pelayan cewek langsung bentak dan ngancem mau manggil polisi. Si pria ninggalin dompet yang ada isi uangnya, dan si pelayan cewek langsung comot uangnya. Si pria itu makin kecewa.
terakhir, dia taruh lagi dompet berisi uang di meja. Pelayan ketiga, yaitu cewek ini, datang, lihat isinya dan sempat ragu. Tapi pas nerima telepon dari penagih utang, dia akhirnya ambil duitnya juga dan pergi. Besoknya, si pria panggil mereka semua ke kantor. Ternyata dia adalah bos restoran itu. Dia bilang ada pelanggan yang kehilangan uang. Dua pelayan pertama kompak ngaku nggak tahu, tapi cewek yang terakhir nemuin uang itu, dia jujur. Dia bilang dia nemu dan nyimpen uangnya biar nggak hilang. Langsung deh dia keluarin uangnya dari saku. Bosnya senyum terus bilang kalau dia kemarin ngelakuin tes kejujuran ke pelayannya, dan dua pelayan yang jahat ini dipecat. Cuma cewek baik hati ini yang dipertahanin. Gak cuma itu, dia langsung dikasih kenaikan gaji. Cewek ini seneng banget sampai peluk bosnya.